Hari ini Bapak Ibu, tidak ada yang tidak mungkin. Menurut orang katanya tidak bisa, tapi kita bisa memungkinkan hal itu bisa. Leader-leader besarnya tuh mana ingat mati, cuci otak orang, otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Raffi Piyaki. Saya ingin berbagi, memberikan informasi untuk masyarakat Indonesia 34 provinsi. Hari ini tadi saya ada kegiatan di kantor ya. Kemudian saya dapat informasi dari rekan-rekan saya juga yang ada di daerah Cicahem itu. Jadi ternyata member itu masih tetap berkeliaran memang mereka. Tidak ada habis-habisnya, tetap yang namanya mata rantai mereka itu. Tapi sekarang mereka rubah sistemnya nih. Mereka sistemnya door to door. Sehingga mereka tidak ketahuan kedoknya. Kalau dulu kan 2019 itu mereka kedoknya kan dengan loker lowongan pekerjaan. Jadi yang ya sistem obat nyamuk yang jauh mendekat, jadi urbanisasi. Rata-rata orang-orang susah diajaknya. Sampai di Bandung mereka disuruh jual tanah, disuruh jual hewan ternak. Pokoknya macam-macam lah. Nah, anak-anak yang masih muda-muda lagi, masih umur belasan, mereka dicuci otaknya gitu. Sebab 2019 kemarin saya sengaja masuk sama mereka. Saya bukan tergiur oleh iming-iming, tapi bagaimana saya bisa nyelamati anak-anak yang sudah dicuci otaknya. Itu salah satunya memang udah saya juga lihat kan tentang berita-berita yang ada di. Tapi mereka menganggap itu adalah doktrin ya, itu virus bagi mereka. Tapi bagi saya mereka itu adalah divirusi oleh orang-orang leader-leader besarnya gitu. Justru mereka dicuci otaknya gitu. Sempat argumen sama saya, tetapi ya alhamdulillah ya berhasil juga. Karena apa? Ya mereka udah pulang kembali. Saya antar mereka pulang. Saya tidak perlu keluar berapa biaya. Yang penting bisa menyelamatkan mereka. Nah, singkat cerita, saya masuklah juga gabung di mereka sekitar 8 juta lebih, 9 juta lebih lah, hampir 10 juta juga lah, seperti itu. Nah, jadi saya ikutlah di basic training mereka. Saya ingin tahu sampai di mana. Luar biasa apa enggak? Ternyata memang luar biasa cara mencuci otaknya. Apalagi saya juga ketemu sama leader besarnya juga itu. Yang itu memang dari Pekanbaru memang lama dia ngomong bla 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 cara nyuci otaknya tuh luar biasa memang. Tetapi bagi saya nggak ada apa-apanya mereka. Karena mereka sombong, mereka orangnya. Sombong banget memang. Punya mobil lah ini sebagainya, semuanya dari hasil apa? Ya hasil merugikan orang banyak, member-member yang baru itu. Bayangkan 10 banding 1000, ya kalah lah, nggak ada apa-apanya 1000 itu, 0-0 akhirnya, nggak ada apa-apanya gitu. Memang kurang ajarnya memang orang-orang itu memang kerjanya. Tapi mereka tidak terima kalau mereka tuh menipu, membohongi dan sebagainya. Tapi kalau tanya jadi hati ke hati, buktinya aja mereka makan tempat saya, tidur tempat saya, bahkan saya ongkosi, bahkan kekurangannya ya saya pulangkan mereka dengan biaya pribadi saya. Tapi ya wis oke lah, itu udah berlalu. Yang penting mereka udah kembali bekerja, mereka udah kembali hidup yang benar, mereka tidak menularkan lagi untuk menipu orang banyak. Nah hari ini tadi saya dikasih informasi, saya bergegas dari kantor sama teman-temannya. Saya ada 10 orang kemarin hari ini ingin langsung ke Cicahem gitu. Mereka kabur. Mereka kan biasa bawa pakai motor KLX tuh, wah gayanya kayak sosokan gitu. Motor juga belum tentu motornya dia gitu. Kalaupun beli juga nggak pernah kasih lihat BPKB atau STNK nama aslinya. Second juga. Kalau udah bicara sombong, semua orang nggak bisa sombong kok gitu. Tapi kita nggak seperti itulah. Yang namanya kita hidup ingin mencari ridhonya Allah, maka kita ingin yang benar hidup itu sampai mati. Gitu. Ya kalau orang-orang member itu apalagi leader-leader besarnya tuh mana ingat mati. Kenapa? Otak mereka tuh otak cuci otak orang, otak-otak penipu semua. Apalagi kita dalam musibah pandemi COVID-19 mengglobal gitu. Tapi masih berani mereka. Tadi saya juga sempat kejar mereka juga sempat, tapi saya nggak sempat dokumentasi. Soalnya di jalan ya, kejar-kejaran juga mereka juga masuk-masuk gang gitu. Lewat pintar juga mereka jalan tikus. Mungkin bisa menguasai jalan. Yang namanya penipu itu bisa menguasai jalan dia. Pintar dia berkedok bicaranya apa semua. Jadi di situ membernya tuh dari Pekanbaru sama dari Cilacap tadi itu. Ya, sampai saat ini juga mungkin besok insya Allah juga saya akan cari juga sama teman-teman mereka ada apa enggak gitu.
Jadi saya ingat waktu saya ikut basic training itu, mereka memang cuci otaknya luar biasa memang, yang namanya leader besarnya tuh, apalagi Warsito dan sebagainya. Wah, orang-orang sombong semualah, sok lah semuanya. Ini dan sebagainya. Supaya dilihat orangnya berwibawa, tapi aslinya nol besar itu. Apalagi yang namanya Indo Badri itu. Saya udah tahu mereka gimana. Nah, apalagi yang nama Islia dan sebagainya ya. Kalau mudah-mudahan mereka bisa nonton inilah kan gitu. Kalau kita bicara dari hati ke hati aja, kalau mereka bilang saya tidak menipu, bicara dari hati aja ke hati. Gak mungkin itu dusta semua, pasti menipu hasilnya, membohongi. Ya memang mereka bilang aku saya tidak menipu, membohongi apa bukan bagian nipu? Supaya orang tergiur dengan iming-iming, kasih lihat mobil, kasih lihat jas baju kebesaran. Bukan itu yang kita cari, tapi bagaimana yang berkah hidup itu. Ya, kalau sombong ya kita balas sama kesombongan, tapi tidak perlulah kita balas sama kesombongan. Kejahatan sama balas sama kebaikan, itu yang jauh lebih baik seperti itu. Nah, musuhnya mereka itu kejahatannya kita balas sama kebaikannya, musuhnya ya kita ke media sosial juga, kan begitu. Mereka dengan nebar ini nebar itu, mereka mencari mangsa, ya kita musuhnya jangan media sosial. Itu langkah mereka mati di situ. Karena apa? Ada balik, ada dalangnya semuanya. Semua oknumnya banyak disuap seperti itu. Kita belak-belakan aja seperti itu. Kalau kita bicara dari hati ke hati memang iya, kan gitu. Bukan kita sok suci, sok hebat dan sebagainya, tetapi kita membantu orang sehingga orang tidak tertipu, tidak mudah lagi dibohongi. Sehingga masyarakat Indonesia bisa cerdas. Jangan tergiur oleh iming-iming. Mau bisnis apakah, mau investasi apakah. Apalagi yang namanya money game, skema piramida, sistem binary. Mereka bukan lihat produknya, tetapi lihat sistem kerjanya. Kalau udah sistem kerjanya berarti itu nipu itu. Lihat aja banyak orang yang dirugikan. Bukan saya mengada-ngada, tetapi saya pernah masuk di bagian dari mereka. Saya sengaja masuk karena saya ingin menyelamatkan anak-anak. Saya tidak tergiur sama iming mereka. Semuanya itu ada kepalsuan, kemunafikan di mereka. Itu aja yang saya ingin beritahukan sama kalian semua. Buat masyarakat Indonesia, 34 provinsi, kita sangat luas, maka kita harus cerdas lah, kita harus berbagi. Mudah-mudahan lihat kalian nonton di channelnya UGD 1 channel ini YouTube, kalian bisa share di mana-mana, sehingga dengan adanya pandemi COVID seperti ini, mereka ingin cari mangsa, kita akhiri, kita matikan langkah mereka dengan media sosial. Itu pesan saya. Ya untuk kita semua sih, kita saling berbagi hidup ini. Supaya tidak kita memberikan informasi, sehingga keluarga kita, saudara kita, orang-orang tercinta, orang-orang kita sayangi tidak mudah tertipu oleh, tergiur-giur oleh member. Mudah-mudahan mereka-mereka itu sadar, karena luar biasa sekali doktrin-doktrin dan cuci otaknya dari para member-member besarnya itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bener banget guys, marilah kita semuanya ya matikan langkah mereka untuk menipu orang lebih banyak lagi. Sosial media musuh besar mereka. Dengan kalian share, kalian akan membantu orang-orang yang belum tahu sehingga jadi tahu, dan kalian bisa menyelamatkan lebih banyak orang lagi agar nggak tergiur sama ajakan mereka. Bye bye.